Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif dan kali ini kita mau bahas motor ini, Forza 250. Ini adalah motor besar dari Honda. Ya, kalau ini besar sih, karena emang dimensinya gede, cc-nya juga lumayan, 250 cc. Motornya adalah pesaing X-Max, ya. Dulu pertama kali keluar tuh tahun 2018, di mana dijual dengan harga 76,5 juta rupiah. Mahal, karena waktu itu X-Max itu cuma 56 juta, jadi bedanya 20 juta dibandingkan dengan X-Max. Nah, waktu itu 2019 motor ini ternyata laku banget. Jadi 2015 itu akhir digias, ditongolin, harganya di reveal di Imos. Habis itu indennya hampir setahun. Motor 76 juta, indennya hampir setahun coba. Nah, karena indennya panjang segala macam, orang-orang tuh jual lagi dengan harga 80 jutaan. Bahkan pernah ada yang jual 90 juta. Persis kayak gini warnanya. Nggak tahu laku apa enggak ya. Nah, gue pikir motor ini kalau setelah 3 tahun gitu ya, harganya bakalan jadi ya mungkin 40-50 jutaan sama kayak X-Max ya, ternyata enggak. Untuk yang 2019 rata-rata orang tuh jualnya 60 jutaan, bahkan 60 juta gede, hampir ke 70 juta. Jadi gue pikir kalau 40-50 jutaan enak bisa gue beli ya kan? Ternyata enggak, harganya bertahan. Gila ya, orang motor harga segitu ternyata masih bertahan harganya loh. Terus sekarang di tahun 2022, waktu PCX 160 kemarin launching, itu keluar versi barunya, facelift. Bentuknya masih sama, cuma fitur segala macam dan mesinnya itu berbeda. Total, mesinnya baru. Nah, kali ini kita mau bahas yang tahun 2000, berapa nih? 19 ya? 2019, ya ini unitnya punya KJV Motorsport. Kalau kalian pengen beli motor 250 cc bisa ke KJV, unitnya bagus-bagus. Dan motor ini kita disuruh pakai ya, tadinya mau gue bawa ke Klaten karena gue buat ke Jogja Solo tuh kan jalannya jauh. Kalau naik motor biasa tuh kurang enak gitu, kalau yang gede kan lebih enak. Nah kalau X-Max bosen. Nah, kenapa sih motor ini bisa lebih mahal dibanding X-Max dan apakah sekarang masih layak dibeli? Kita bahas tentang Forza 250. Oke, jadi motor ini bekasnya aja tuh masih lumayan harganya dan unitnya agak sedikit jarang karena biasanya punya motor ini dia nggak banyak buat jual ya, kebanyakan disimpan dan dipakai buat touring, makanya kebanyakan kilometer rendah-rendah. Ini tahun 2019 bulan 7 kilometer 14.000 dan rasanya masih kayak baru. Kita lihat dari depan, motor ini desainnya mirip kayak PCX yang generasi sekarang. Makanya banyak yang bilang ini PCX gede ya. PCX-nya diapain nih? PCX modif. Ya emang PCX gua aja gua bikin ala-ala Forza. Kayak gini. Nah, ini Forza beneran. Makanya ketika ada Forza, orang bilangnya, ini PCX modif ya. Padahal bukan, ini Forza beneran. Dan gue senang lampunya. Lampunya terang. Bentuknya kayak gini. Dan LED-nya tuh garis-garis gitu ya, dibikin sama Honda tuh bagus. High beam-nya juga dia ada pass beam, high beam langsung seperti ini. Lampunya sih nggak ada komplain ya. Kalau X-Max kan lampunya agak kurang terang, apalagi high beam-nya nggak berasa. Kalau ini udah lebih dari cukup. Terus dia punya spion. Ini spion yang jadi kebanggaan anak-anak Forza karena spionnya itu kayak Goldwing. Naruhnya di depan sini, lampu sennya ada di sini. Terus kalau mau ngatur, ini kayak mobil gitu. Kalau dibikin elektrik pasti lebih keren lagi tuh. Nah, kalau ngelipet gimana? Ngelipetnya diputer kayak gini. Set. Nah, keren kan? Biasanya kita kalau beli motor tuh pengennya tuh yang pertama kali dimodif itu kudu harus wajib itu spion. Tapi di motor ini enggak. Justru spion standarnya ini udah keren dari awal. Terus yang menjadi kebanggaan Forza itu ini nih. Wih, bisa naik turun ya kan? Ini sih, ini yang membuat motor ini rasanya mahal banget. Karena motor matic di atas 250 cc aja itu belum tentu punya naik turun gini. Dan ini tuh kepake banget. Kepakainya gimana? Karena kalau kita lagi jalan itu kan kita pengennya itu angin nggak kena ke dada ya. Nah, cuman kalau di foto, kalau kita pakai yang tinggi seperti ini, itu kurang bagus di foto. Kalau di foto kita pendekin. Nah, keren sih. Nah, terus juga motor ini punya wheelbase yang super panjang. Coba mundur deh, lihat dong. Jarak dari ban depan ke ban belakang itu panjang banget. Karena panjang ini, meskipun ground clearance itu nggak pendek-pendek amat, tapi karena panjang jadinya kalau di posisi tidur yang gede,
suka mentok. Itu kelemahannya. Tapi meskipun dia punya wheelbase panjang dan berat, kita mau standar 2 motor ini tuh gampang banget ternyata. Ya, kita mau standar 2. Jadi kita tinggal injak aja di sini ya. Nggak usah pakai ditarik. Ini cuma kita tahan doang biar kita nggak jatuh gitu ya. Udah bisa langsung standar 2. Dan motor ini punya bagasi yang super besar. Nih. Cuma sayangnya kebukanya itu nggak bisa sampai ke depan, cuma segini doang. Ya ini helm balap gua. Ini buat anak gua nanti di Klaten. Terus ini ada baju balap ya, sama gua naruh baju. Tadi habis dari laundry. Ditaruh di samping sini. Jadi ini bener-bener gede banget. Ya, jadi kalau untuk bagasi ini X-Max kalah gede sama si Forza. Dan juga dia punya laci di sini, ini juga gede ya. Nah, ini gede banget sampai bolongnya tuh bawah gini. Kalau kita masukin aqua yang 1 liter gitu ya, kayaknya bisa. Dan di sebelah samping sininya itu ada tempat buat naruh HP. Jadi dikasih tempat khusus sama ada colokan 12 voltnya. Nah, kalau yang facelift dia masuknya USB. Langsung yang 2 ampere. Lebih bagus dibandingkan yang ini. Dan lacinya ini kalau kita kunci stang, ya kan, kunci stang, dia nggak bisa dibuka, otomatis kunci. Kalau kita lepas kunci stangnya, bisa kebuka. Pinter ya. Cuma sebelah kanan, ini nggak ada lacinya. Padahal kalau dibikin laci bagus. Di sini ditaruh modul ABS-nya. Tangkinya juga gede. Tangkinya ini 11 liter. Tapi yang facelift lebih gede lagi, 11,6 liter. Kenapa? Karena dia punya radiator. Kalau yang model ini, dia radiatornya di bawah sini nih. Ya, jadi tengah-tengah sini. Kalau yang facelift, radiator taruh depan, sama kayak X-Max. Sama kelemahan-kelemahan X-Max ya. Biasanya kan kalau orang mikir, 20 juta bedanya mendingan X-Max kalian. Nah, X-Max itu adalah motor yang dimodif dulu baru enak. Kalau ini, Forza, itu langsung dipakai aja udah enak. Nggak perlu ganti ban. Kalau X-Max itu perlu ganti ban, karena ban bawaannya licin. Terus shock depannya keras, ini shock depannya oke. Dia nggak lembut juga sih, masih kategori oke lah. Dan shock breaker belakangnya, ini keras, cuman lebih empuk dibandingkan dengan X-Max. Tapi kalau misalkan kalian beli ini, sebaiknya ganti shock breaker belakang yang lebih enak. Nah, terus remnya, bawaan dari pabrikannya udah enak. Kalau X-Max itu keras banget. Dan kalau kita upgrade remnya juga, segala macem, ya bisa dapat 20 jutaan juga. Kita upgrade rem depan, rem belakang, ban, shock depan, shock belakang. Habisnya banyak juga. Ya tergantung juga sih kalian mau pakai grade yang mana. Cuma ya lumayan. Sedangkan kalau Forza ini kita beli langsung bisa kita gas. Makanya juga kalau kita ngelihat di jalan itu Forza itu nggak banyak yang dimodif aneh-aneh. Kebanyakan modelnya standar karena dipakai standar aja udah enak. Nah terus posisi duduk. Posisi duduknya juga enak sekali ya. Kita bisa model seperti biasa seperti ini. Untuk tinggi 170 cm ini oke banget. Kita juga bisa pakai relax mode kayak gini ya. Atau kalau gue paling suka ini ditempel ke bawah tumitnya. Habis itu ininya miring gini. Ini enak banget. Nah cuman karena ini adalah motor besar. Buat gue 170 cm. Kalau kita napak 2 kaki seperti ini, dia harus agak sedikit jinjit. Nggak bisa napak dengan sempurna. Tapi kalau kita pakai 1 kaki turun gitu ya, ini sih pas banget. Karena bagian jok depannya ini turun jauh beda dibandingkan sama jok belakangnya. Joknya juga khas Honda, tidak seempuk Yamaha. Kalau misalkan dibikin lebih empuk, ini pasti lebih enak lagi. Nah, sisanya motor ini sih nggak ada komplain ya. Benar-benar dipakai enak, mesinnya halus, kenceng juga. Dan kalau kita boncengan, itu akan lebih enak lagi. Nih, kita coba model goncengan ya. Goncengan. Oke. Ini kita buka footstepnya di sini, buka footstep di sini. Pas kita boncengan, emang naiknya agak tinggi. Berarti belakang sini itu lebar dan kursinya ini benar-benar menopang pantat kita dengan sempurna karena lebar banget dan gede. Terus juga enaknya lagi, pemandangan kita tuh nggak akan terhalang karena posisi pengemudinya itu di bawah banget. Jadi antara bangku belakang sama bangku depan itu cukup perbedaannya banyak tingginya. Makanya kita masih bisa ngeliat ke depan. Pegangannya pun juga di belakang tuh enak, gede, nggak ada masalah. Dan buat kalian yang bawa box gitu ya di belakang ya, di sini sudah disiapin baut di belakang. Ini sepertinya sama pemilik lamanya dikasih bracket buat box, makanya di sininya udah nggak begitu bagus. Nah, ini lampu belakangnya bagus, udah full LED semua, bentuknya keren. Bentuk knalpotnya juga bagus.
Dan ban belakangnya ini juga tebal, ya kan? Nah, cuma kalau misalkan kalian mau oversize bannya, dibanding X-Max, ini oversize-nya nggak bisa sebesar X-Max. Kenapa? Karena kalau ditambahin 10 aja tuh udah hampir mentok. Apalagi kalau kita ganti sok, itu soknya itu bisa nempel ke bannya. Nah, jadi solusinya itu dipapas bannya. Tapi jangan situ, bahaya sih. Karena kalau ban dipapas kan dindingnya makin tipis tuh. Kalau nanti di jalan meledak kan bahaya kan? Nah, mendingan kita biarin standar aja. Karena standar aja udah lebih dari cukup. Paling shocknya diganti sama yang adjustable. Jadi kita bisa atur kalau misalkan sendiri atau berdua biar pas gitu keempukannya. Nah, terus dia udah pakai keyless ya. Dan gue paling seneng sama speedometernya. Karena speedometer itu rasanya mahal dan informasinya tuh lengkap banget. Kayak misalkan gini. Di sini ada info A sama info B. Info A itu yang di atas ini ya. Info B itu yang di bawah sini. Dan semuanya itu diatur dari tombol-tombol di sini. Jadi kalau kita lihat tombol sebelah kirinya itu sangat lengkap sekali. Ini ada high beam, ada pass beam di sini. Terus ada buat naikin turunin. Terus di sini ada klakson, ada lampu sein, sama di sini buat traction controlnya. Nah, terus di sebelah kanan, sayangnya dia belum ada ISS atau semacamnya. Jadi kalau misalkan di lampu merah kita berhenti, dia nggak akan bisa mati secara otomatis. Dan starternya pun juga bukan kayak starter yang motor-motor Matic zaman sekarang yang bener-bener halus, karena dia pakai kayak smart motor generator. Dia masih pakai starter biasa. Jadi bunyinya masih ada. Masih ada bunyi starternya. Oke. Terus di sini ada hazard, di bawahnya lagi ada buat starternya. Nah, fuelnya itu diatur dari sini. Nah, cuman ketika kita buka di sini ya, sayangnya dia nggak kayak PCX baru yang dikasih tempat buat naruh. Oke. Nah, terus gimana soal konsumsi bahan bakarnya? Sayangnya motor ini nggak seirit itu. Jadi kalau misalkan kita pakai di dalam kota, itu gue dapetin sekitar 130, paling irit 135, paling boros 127. Jadi meskipun tankinya 11 liter, kalau misalkan kita dapetin 130 aja, 11 liter cuma dapat ya 330 km doang. Nah, tapi itu kan buat dalam kota. Keluar kota pasti lebih irit lagi. Tapi gua rasa iritnya juga nggak seirit itu sih. Sama mesinnya ketika dia nyala, ya. Kas Honda kekinian, getaran itu masih berasa. Di jok, di tangan masih berasa. Tapi ketika udah jalan, itu baru berasa halus banget. Nah, sekarang gimana soal handlingnya? Dia punya handling, itu yang bagus banget. Kalau kita pakai buat jarak jauh, buat nikung-nikung gitu enak. Tapi karena dia punya wheelbase panjang, dia itu nggak selincah itu. Jadi ketika kita buat slip-slip, belok, itu rasanya agak kaku ya. Meskipun ketika kenceng, ini banyak yang anak-anak Forza itu di dalam sini dikasih steering damper. Kayak motor-motor moge. Kenapa? Jadi pas lagi lurus, dia tuh stangnya lebih stabil. Nggak gampang goyang. Terus buat kalian yang belum pernah naik motor Matic gede kayak gini, biasanya kalau udah touring sekali naik motor beginian, habis itu nggak mau naik motor biasa lagi. Pengen naik gini terus. Karena posisi duduknya enak, beloknya nyaman, larinya cukup, dan enak, nggak perlu pakai kopling. Tinggal gas rem, udah selesai. Makanya waktu itu gue kepikiran, wah beli kali ya Forza ya. Nggak apa lah, harganya masih 60 jutaan. Tapi KJV nyaut, udah pakai aja katanya. Ya lumayan dipinjemin Forza 250. Semoga nanti punya rezeki bisa beli Forza 250 yang facelift di 2022. Biar kita bisa review lagi. Ya itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang pakai Forza, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!